Halo pemirsa, jumpa lagi di podcast dari Redaksi Siswa, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis, manajemen, entrepreneurship, branding. Dan kali ini kembali lagi dengan saya, Ari Lilia, yang akan memandu acara kita hari ini. Di episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah topik yang cukup mengenai entrepreneurship. Ini dari dapur ke dunia. Ini ada sosok inspiratif Ibu Hajalina dan bisnis yang dirintisnya yaitu Sandra Food, sebuah bisnis makanan kemasan yang berhasil menembus pasar global. Nah, ini gimana perjalanan beliau membangun bisnis ini dan bagaimana dia memulainya. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Lina yang sudah hadir bersama kita di episode kali ini. Halo Bu Lina, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Bu Lina, kalau Ibu Lina diminta untuk memperkenalkan nih, misalnya ke saya sebagai orang baru, Sandra Food itu sebenarnya apa? Bisnis apa, dan itu gimana awal mula ceritanya, Bu? Oke, jadi mulanya ini saya bisnis kuliner ini yang pertama sekali adalah sambal dan bebek ungkep ya. Jadi waktu itu tahun 2017 di mana suami saya memasuki masa pensiun, saya pengen punya kegiatan. Ya, jadi biasanya saya sibuk dengan Dharma Wanita atau banyaklah kegiatan saya. Di masa pensiun saya bingung nanti mau ngapain. Dan kenapa saya milih kuliner? Karena buat saya kuliner itu, apalagi buat sambal tuh semua ibu-ibu bisa gitu. Kalau bisnis yang lain saya belum tentu bisa, tapi saya mulai dengan jualan sambal. Karena emang sebelumnya sudah suka masak-masak atau gimana tuh, Bu? Justru enggak, saya enggak suka masak, tapi suka makan. Saya suka makan, tapi enggak suka masak. Tapi yang terpikirkan saat itu adalah memulai bisnis membuat makanan. Ya, membuat makanan karena sebelumnya waktu saya masih suami masih aktif, saya berusaha memang seneng jualan ya, PDG Mbak. Pedagang. Jadi apapun saya suka dijual karena memang market saya ada di sana. Jadi saya banyak teman-teman yang punya uang, buat saya itu adalah ini market yang bagus nih buat saya. Jadi apa yang saya jual laku. Jadi udah ada relasi, udah ada market sebelumnya, udah ada pengalaman. Ya, tapi itu juga. saat suami saya masih aktif ya. Jadi lingkungan saya lingkungan perbankan ya. Istri-istri karyawan bank ya waktu itu. Tapi setelah saya pensiun berarti saya tidak lagi ada di lingkungan itu. Jadi saya pindah ke Tangerang Selatan. Saya berusaha mau apain. Nah, akhirnya saya buat sambal dan sambal kenapa sambal? Karena ya itu paling gampang. Itu saya semua pasti suka sambal dan buatnya nggak susah. Masih ingat nggak, Bu, waktu itu pertama kali bikin tuh berapa banyak, kemudian siapa-siapa aja yang waktu itu? Saya bikin waktu itu mungkin cuman 3 kilo ya. 3 kilo sambal saya bikin. Ya pastinya yang pertama saya tawarin adalah teman-teman, saudara. Apalagi kayak saudara nggak ada yang percaya tuh. Emang kamu bisa masak? Emang bisa gitu kan. Itu tahun berapa tuh, Bu? 2000, saya mulai belajarnya sih 2016 ya, tapi saya memproklamirkan kalau saya usaha ini mulai 2017 karena di saat itu saya sudah mulai memikirkan legalitas, nggak cuma produk. Jadi pada saat bikin sambal, ternyata kalau saya punya produk itu harus punya legalitas. Jadi saya mikirin izin edarnya, halalnya, sertifikat. Nah itu saya mulai dari situ. Di saat bikin legalitas semuanya itu skala produksi udah besar atau masih? Enggak, masih kecil. Karena saya datang ke Tangerang Selatan, tidak punya teman, tidak punya produknya, hanya sambal. Saya datang ke dinas-dinas di Tangerang Selatan, pengen tahu jadi UKM itu seperti apa. Dan ternyata punya UKM itu seperti ini. Saya banyak info juga dari teman-teman UKM, kemudian
dari dinas-dinas terkait seperti industri perdagangan, dinas koperasi. Nah itu menjadi UKM itu seperti apa? Punya produk, terutama makanan yang sudah ada kemasannya gitu, ataupun sebetulnya bisa juga warung, cuma pilihan saya pengen punya produk yang dikemas gitu. Nah di situ ternyata kita harus memiliki legalitas, dan saat itu legalitas itu gratis ya. Nah jadi saya dengan mudahnya mendapatkan legalitas itu. Susah nggak Bu ngurus-ngurus legalitas itu? Kalau di antara pembicaraan UMKM yang lain katanya itu Susah. salah satu Iya. yang jadi challenge. Buat saya enggak, karena saya masuk ke lingkungan yang tepat, ketemu dengan UKM yang memang sudah lebih dulu, jadi saya lebih mudah nanyanya. Bagaimana ini, terus kemudian juga memang saat saya masuk jadi UKM itu dapat fasilitas gratis dari pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Jadi saya tidak susah sama sekali, dan itu diperoleh mudah banget gitu. Seperti itu. Dan itu gimana tuh caranya Bu untuk bisa memenuhi semua persyaratan, standar, itu apa yang dilakukan Bu Lina? Kalau kita punya produk itu memang sebetulnya kalau PIRT itu bisa produksinya di rumah, di dapur rumah sendiri. Tapi memang saya berusaha, begitu mulai usaha itu rumah produksi saya sudah terpisah dari rumah, dan itu mempermudah persyaratan. Jadi rumah produksi saya tidak lagi di dapur rumah bercampur, jadi udah terpisah. Jadi ngurus halal, PIRT, kemudian saya juga ngurus BPOM, itu nggak terlalu susah. Bu Lina kok sejak awal sudah terpikirkan untuk memanage ini sebagai bisnis yang serius seperti itu ya Bu? Enggak, dulu nggak sama sekali Mbak, saya tuh cuma ngisi waktu luang gitu ya. Tapi buat saya ngelihat teman-teman sudah produknya bagus-bagus, kayak tertantang gitu. Saya harus punya produk yang bagus. Kemudian saya juga ngelihat UKM yang lain yang lebih dulu ya. Saya kan baru ya, bagus-bagus gitu, penjualannya bagus, produknya bagus. Saya nggak mau kalah, dan saya belajar seperti itu. Dan saya mulai mengikuti, selain saya mempercantik produk, kemasan, kemudian perizinan juga saya lengkapin. Kemudian saya sering mengikuti kompetisi yang diadakan oleh daerah maupun pusat, seperti misalnya ada kompetisi Food Startup Indonesia atau apa. Saya mengikuti, buat saya itu sebagai tantangan buat saya gitu. Kalau saya bisa mengikuti kompetisi itu, dari sekian ribu saya terpilih, itu buat saya kebanggaan. Nah itulah mulai saya percaya diri, saya punya produk harus saya kembangkan. Dan sekarang sudah berkembang seberapa jauh? Udah ada berapa? Selain sambal pasti udah. Nah, sambal saya sebetulnya kalau perizinan yang sudah punya legalitas tuh hampir 20. Tapi yang saya produksi hanya 4 atau 5. Tapi yang lain by order. Kemudian kita ada frozen food juga tadinya cuma bebek aja, sekarang sudah kayak sapi mercon, paru mercon, empal, tuna cabai hijau, semur jengkol, buntil, itu saya kemas. Nah yang terakhir makanan ready to eat, yang siap santap. Siap santap. Ya. Ini pasarnya kemana saja Bu? Kalau untuk sambal kita sampai saat ini sudah ekspor ya Mbak ya. Sudah ekspor? Iya sudah ekspor, ada ke beberapa negara. Kemudian juga kita ada beberapa retail di supermarket untuk sambal ya. Kalau frozen itu saya jualan online, atau kita juga jadi supply untuk resto dan kafe. Luar biasa Bu. Pemirsa, ini semakin menarik, tapi kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Setiap hari membawa kesempatan baru untuk meninggalkan yang berlalu dengan semangat untuk maju. Dari pagi hingga senja, langkah-langkah kecil menjaganya lah. Di tangan-tangan yang bekerja, hidup mengalir penuh makna. Setiap langkah punya cerita. Tak usah ditakar besar kecilnya. Yakinlah, semua adalah energi perubahan berkelanjutan yang tak selalu terlihat, namun tulus terasa.
Energizing Indonesia. Oke, kembali lagi. Jadi Bu Lina, ternyata Sandra Food ini sudah sampai ke pasar luar negeri Iya, ya. untuk sambal ya Mbak ya. Untuk sambelnya sudah kemana saja tuh Bu ekspor? Baru minggu kemarin kita kirim ke Australia. Awal tahun ada orderan dari Australia, yang sebelumnya beberapa bulan lalu kita ada ke Arab Saudi, dan sebetulnya ya kayak di Singapura, Malaysia ada. Kita ada reseller di sana gitu. Ada beberapa negara yang kadang-kadang saking saya sudah ini saya lupa ya prosedurnya. Itu gimana ceritanya Bu awal mula sampai bisa diminta dari luar negeri? Kita kan suka ikut Trade Expo Indonesia ya. Saya difasilitasi sama kementerian maupun Pertamina, Bank Indonesia, perbankan juga. Kita suka ikut Trade Expo. Saya udah mungkin tahun ke-6 ikut, tiap tahun tuh ikut Trade Expo. Nah, di sana kan dipertemukan dengan buyer-buyer di luar negeri. Jadi business matching lah. Memang tidak mudah ya ekspor, tapi itu harus saya lewati tahapan itu gitu, seperti itu. Pastilah ada jodohnya, ada pembelinya gitu. Tapi memang tidak seperti langsung ekspor, enggak. Itu pasti ada tahapan, karena pasti kayak sambal ini mereka juga harus ngurus, ada persyaratan yang di negara tersebut, ada regulasi tertentu yang harus kita urus, ataupun bayarnya yang mengurus gitu. Dan itu kita harus bisa memenuhi semua persyaratannya disyaratkan di negara tujuan. Iya, biasanya kita dibantu sama bayarnya dari negara tersebut. Jadi ketemu bayarnya itu di expo Ya, expo maupun kita sering banget kita diundang business matching ya, yang diajarkan ya itu saya bilang tadi dari Pertamina, banyak sekali yang undang kita untuk business matching dengan buyer-buyer dari luar negeri. Nah itu kesempatan itu buat memperkenalkan produk. Memang baru sambal, karena kalau frozen memang nggak bisa, karena ada unsur daging ikan tuh untuk keluar memang rada susah. Oh gitu ya, ada persyaratan seperti itu. Jadi yang udah diekspor tuh hanya sambal. Sambal, iya. Sudah berapa banyak Bu yang terjual? Banyak sih ya Mbak ya, tapi yang satu orang itu tidak kontaineran ya. Jadi kita memang misalnya dalam satu kontainer itu ada beberapa produk punya UKM gitu, gabung-gabung gitu. Oh iya, ini gabung. Iya. Belum besar sih, masih belajar. Tapi udah luar biasa loh bisa menembus pasar ekspor Bu. Tantangannya tadi selain persyaratan di negara tujuan, apalagi Bu yang harus ditaklukkan untuk bisa menjadi produk ekspor? Kalau saya tantangan tuh pasti ada ya, tapi insya Allah sih semua juga ada jalannya ya. Jadi yang penting tuh mau fokus aja gitu ya. Jadi jangan cepat putus asa kalau buat saya ya. Dan saya juga nggak terlalu ngoyo harus gimana. Kalau memang waktunya memang saya harus ekspor ya bisa. Jadi yang kita harus ngikutin aturan mereka. Dan saya juga terus mempertahankan kualitas, terutama kualitas ya. Karena kan kita mau dibawa ke luar negeri ya Pak ya. Takutnya pecah atau expire-nya tiba-tiba harusnya 1 tahun, kenapa jadi sebentar gitu. Mungkin di sananya kena panas atau memang ya itu banyak faktor ya. Nah itu yang saya harus jaga kualitas. Dan itu mencari tadi kemasan yang pas, yang aman, itu Bu Lina otodidak cari sendiri atau gimana tuh? Saya nyari, tapi biasanya kita dapat referensi ya, itu dia. Saya tuh ikut pelatihan banyak banget, online maupun offline ya. Apalagi ikut pelatihan. Ya, zaman Covid itu kayaknya tiap hari dari saat pagi sampai malam itu ada belajar online ya. Online itu dari segala kelas ekspor, kelasnya branding, kemudian kemasan, semua kita ikutin. Ya, saya banyak. Oh, ternyata bikin kemasan di sini lebih bagus. Saya seperti itu sih. Oh, jadi semua juga saya mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh ya pemerintah juga gitu. Oke. Pelaku UMKM pada umumnya itu kan tidak berjalan sendiri. Bu Lina tadi ikut pelatihan, tapi juga pastinya ada banyaknya pihak yang turut mensupport, membantu. Itu siapa saja Bu? Kabarnya Akademi Pertamina juga ya? Ikut Akademi Pertamina. Sebetulnya memang kan semua BUMN itu harus membina UKM. Jadi tinggal kita maunya yang mana, bukan kita sih sebetulnya. Jadi BUMN itu kadang-kadang mengadakan kurasi untuk UKM. Oh, menurut mereka ini UKM ini cocok jadi binaan mereka siapa gitu. Tapi kalau saya sudah memposisikan diri karena sudah saya cukup lama, sudah 7 tahun ya.
7 tahun usaha. Jadi masuk ini udah pernah, tapi sekarang saya lebih fokus Pertamina. Pertamina UMK Academy. Oh iya betul. UMK Nah, Academy. iya. Jadi itu tuh tempat kurasi UKM seluruh Indonesia dikurasi di sana. Jadi kita masuk kategori mana, ada digital, ada online, ada go ekspor gitu. Itu kelasnya masuk mana gitu. Nah itu ada pelatihan dan itu berlangsung 1 tahun ya. Banyak sekali edukasi di situ. Jadi UKM tuh nggak perlu harus kursus mahal-mahal, semua gratis disediakan gitu. Itu ceritanya gimana Bu? Sandra Food ditemukan Pertamina atau ibu yang memang sengaja mendaftarkan ke sana? Saya waktu itu sudah menjadi binaan BUMN lain, tapi saya menarik, saya pengen jadi binaan Pertamina. Saya cari tahu bagaimana sih cari binaan Pertamina, dan memang setelah saya beberapa kali ikut menjadi diundang Pertamina, kemudian ada kelas Akademi Pertamina itu. Nah itu yang buat saya tambah lebih percaya diri karena kita banyak edukasi di sana. Bagaimana produk kita bisa bersaing dengan produk yang lain, bisa memperbaiki kualitas produk, untuk manajemennya, untuk digitalnya itu ada diajarin di sana. Dan untuk Sandra Food sendiri, itu apa aja yang berubah atau upgrade setelah ikut UMK Akademi Pertamina itu? Banyak ya, secara digitalnya, mungkin keuangannya, manajemennya. Kalau dari Pertamina itu yang harus proaktif, kemudian cari tahu. Iya, karena semua itu sudah disediakan banyak sama pemerintah, sama kementerian. Bagaimana kita mencari, mengikuti. Dan sama Pertamina itu sejak kapan Bu? 2020 kayaknya ya. 2002 sebelum Covid ya, 2020 ya. 2020. Iya, udah 5 tahun, 5 tahun, mau 6 tahun. Jadi banyak sekali saya ikut kegiatan Pertamina. Nah ini kalau melihat Sandra Food hari ini nih, apa prioritas Bu Lina untuk naik kelas, misalnya menambah kapasitas produksi atau nambah perluas pasar atau inovasi produk juga? Perluas pasar itu pasti ya Mbak ya, naikin omset apalagi pastinya ya seperti itu. Inovasi, karena UKM itu dituntut inovasi biar nggak bosan produknya itu aja, dan itu sudah saya lakukan dengan makanan ready to eat ini. Jadi produk terbaru saya, dan untuk punya makanan seperti ini tuh nggak mudah ya, karena perizinannya cukup sulit di BPOM, dan saya juga mungkin mohon ke BPOM ya dipermudah perizinannya. Oh, ready to eat. Iya. Jadi ini nasi instan. Ini ada nasi instan, jadi ada nasi, ada beras, tinggal diseduh air panas, 10 menit udah jadi nasi, di dalamnya sudah ada lauknya. Ini target marketnya siapa Bu? Biasanya ini buat orang yang mau traveling, mau haji umroh, kemudian anak-anak kos, ibu-ibu muda yang malas masak. Atau Tapi mungkin orang dalam kondisi darurat, ya, bencana justru gitu? sekarang kebetulan kemarin di mana saudara kita banyak yang lagi terkena bencana yang sangat parah. Ini solusinya. Jadi makanan ini langsung dimakan. Oh, ini kemarin dikirim ke sana? Iya. Ya, alhamdulillah kemarin saya dapat orderan ribuan untuk produk ini untuk dikirim ke Aceh. Jadi makanan ini bisa langsung disantap. Ini tahan 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Iya ya, kondisi yang benar-benar darurat, nggak ada air, nggak ada listrik. Iya, ini solusi, dan sepertinya tahun ini adalah tahun orang di mana tahu makanan ready to eat lebih banyak lagi. Jadi sudah umum ya. Dan saya sudah memiliki ini sudah 2 tahun, dan alhamdulillah sudah perizinan juga udah mulai saya urus. Walaupun memang cukup mahal, tapi insya Allah selalu ada jalan. Kalau ngurus sendiri ini satu uji produknya tuh puluhan juta saya dapat gratis. Wow, Seperti itu. karena ini ya itu inovatif, Iya. solutif. Iya, paling mudah. Jadi ini sekarang yang saya akan kembangkan yang ready to eat ini. Kalau sehari-harinya dia dipasarkannya di mana Bu? Kita online, tapi saya sekarang lebih banyak karena saya sering ikut pameran, ikut expo ya, banyak yang japri, yang lebih banyak japrinya, karena kalau online paling 1-2 ya, kalau yang lewat WA saya tuh bisa ordernya ratusan.
Oh, Seperti itu. Ini aja untuk minggu depan udah banyak banget orderan. Yang saya kebetulan lagi kosong, minggu depan mulai produksi untuk yang lain-lain. Ibu pakai sistem kayak reseller gitu? Ada reseller. Oh, Kita ada reseller. Mhm. Jadi udah lama itu sistem itu saya reseller. Jadi saya ada reseller, kemudian ada maklon. Jadi kalau ada orang mau bikin mau punya bisnis sambal tanpa harus ngulek, tanpa harus bikin saya bikin ada. Oh, jadi bisa produksi di dapurnya Bu. Iya. Dan kita juga untuk resto dan kafe, ada kafe nggak perlu harus punya chef yang handal, cukup hangatkan aja. Oh, iya. Jadi sampai ke sana. Wow. Ini sekarang penjualannya kalau boleh tahu Bu, sambal itu berapa banyak per bulan? Sambal tetap atau paling banyak ya, paling banyak sambal kita produksi 3.000 sampai 5.000 antara itu yang cup itu ya? Iya, seperti itu. Kalau frozen, saya yang penting saya frozen ada terus ya tiap ini. Bu Lina, apa mimpinya Bu Lina untuk Sandra Food 5 tahun atau 10 tahun ke depan, atau Aduh, mimpi saya gede banget, yang lebih panjang lagi? besar banget ya. Cuman kan saya memang perlu ada kolaborasi dengan pihak lain, karena untuk membesarkan sendiri mungkin saya ada keterbatasan. Padahal produk ini cukup. Siapa sih yang nggak suka makan? Siapa sih yang nggak perlu makan? Ini pasti makanan solusi yang paling baik. Saya perlu ada kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk membesarkannya, karena saya tidak bisa membesarkan sendiri. Oke. Kolaborasi ini dalam arti menjadi apa nih Bu? Mitra waralaba atau Saya pengennya ada mitra ya, ada mitra. Karena kalau investor hanya perlu uang, saya nggak cuma perlu uang, tapi perlu juga tim untuk manajemennya semuanya. Ini bisa besar karena permintaannya ini cukup tinggi. Selama orang hidup pasti perlu makan. Dan ini solusi yang baik. Makanan saya tuh tinggal makan aja, tidak perlu repot. Benar, praktis sekali. Iya. Bu Lina, ada pesan-pesan nggak untuk mungkin para pelaku UMKM di luar sana yang juga ingin membesarkan usahanya? Buat teman-teman UKM seluruh Indonesia, jangan menyerah, harus tetap semangat. Apapun yang kita inginkan harus kita raih. Kemudian juga pergunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, dari mulai perizinan, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya, itu kita pergunakan dengan baik. Jangan menyerah, harus tetap semangat. Kalau kita mau maju, harus tetap belajar. Banyak kesempatan, banyak fasilitas yang diberikan pemerintah untuk UKM. Tinggal maunya aja, mau dibesarkan, mau besar seperti apa usaha kita, semua disediakan oleh pemerintah. Kita tinggal maunya aja. Saya terima kasih juga untuk Pertamini yang selama ini banyak membantu saya dari segi permodalan, kemudian juga pelatihan-pelatihan, dan semua pihak-pihak yang sudah membantu Sandra Food. Terima kasih. Oke, demikian pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Lina Rahmania, Sandra Food UMKM binaan Pertamina. Sangat inspiratif dan semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sana, terutama untuk teman-teman UMKM di Indonesia. Demikian, kita jumpa lagi di episode-episode lainnya podcast dari Redaksi SWA. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Selama 40 tahun, Majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Gravity Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan SPOT,
anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Ingria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, Swasembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Stone Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media Inc. dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.